Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas B akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh penanya. Yang pertama di sini ada pertanyaan dari Dewi Maharani Tangahu dan yang kedua ada pertanyaan dari Siti Anissa. Langsung saja pertanyaan pertama akan dijawab oleh teman saya Sri Mulyani Muksin dan pertanyaan kedua akan dijawab oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani Muksin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Maharani. Pertanyaannya yaitu, apakah syarat kisi-kisi tes ini bisa menghasilkan soal-soal yang baik dan berkualitas? Di dalam konteks penilaian hasil belajar, kisi-kisi disusun berdasarkan silabus setiap mata pelajaran. Penyusunan kisi-kisi merupakan langkah penting yang harus dilakukan sebelum penulisan soal. Penulisan soal didasarkan pada spesifikasi yang terdapat dalam kisi-kisi soal. Di dalam menghasilkan soal yang bermutu dan berkualitas, maka perlu memperhatikan kaidah atau syarat-syarat penulisan soal. Kaidah atau syarat-syarat penulisan soal merupakan pedoman atau petunjuk dalam penulisan soal, sehingga soal mampu menjaring informasi yang diperlukan dan dapat berfungsi dengan maksimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Siti Anissa. Pertanyaannya, jelaskan dan sebutkan contoh soal benar salah, kemudian bagaimana dengan sistem penilaian soal benar salah. Nah, jawabannya itu di contoh soal benar salah ada beberapa ranah kognitif. Yang pertama, ada ranah kognitif jenjang pengetahuan. Contoh simbol yang digunakan untuk melambangkan kenampakan suatu daerah di permukaan bumi adalah simbol area. Yang kedua, ada ranah kognitif jenjang pemahaman. Contoh terjadinya erupsi eksplosif disebabkan oleh tekanan gas magmatis yang sangat kuat. Dan yang ketiga, ada ranah kognitif jenjang aplikasi. Contoh, jika kita melihat jangkauan pelayanan suatu kota terhadap daerah lain di sekitarnya, maka teori lokasi yang tepat digunakan adalah teori lokasi Chris-Thaler. Yang keempat, ada ranah kognitif jenjang analisis. Contoh, untuk mengetahui persebaran penduduk, maka harus mengetahui terlebih dahulu pendapatan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, biologi, pendidikan, dan teknologi. Yang kelima, ada ranah kognitif jenjang sintesis. Contoh, kurangnya prasarana, jumlah penduduk, dan lahan pertanian tidak seimbang, serta jumlah penduduk yang terpencar merupakan kendala desa dari segi infrastruktur. Dan yang keenam, ada ranah kognitif jenjang penilaian. Contoh, ada desa yang berinteraksi dengan kota dan menjadikan desanya maju karena memanfaatkan teknologi dari kota. Kemudian, bagaimana dengan sistem penilaian soal benar salah? Nah, dalam menentukan angka atau skor untuk tes bentuk benar salah, ini kita dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama tanpa denda dan yang kedua dengan denda. Nah, tanpa denda adalah banyaknya angka yang diperoleh siswa sebanyak jawaban yang cocok dengan kunci. Sedangkan dengan denda, karena diragukan ada unsur tebakan, digunakan macam rumus berikut. Menurut Jainal Arifin 2019, yang pertama dengan rumus E sama dengan R per W, S sama dengan skor R right
W. Wrong. Skor yang diperoleh siswa sebanyak jumlah soal yang benar dikurangi dengan jumlah soal yang salah. Kedua, dengan rumus S sama dengan T kurang W 2WT 2WT. T sama dengan total, artinya jumlah soal dalam tes.